通幽放，你把子松怎么了？在上面！子松，快跑！啊！ Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama channel Dan Film. Kali ini kita akan membahas film Reversal Dimension. Film ini terdiri dari 12 episode. Di setiap videonya akan dirangkum dari 4 episode sekaligus. Di video part 2 ini, kita akan gabungkan ceritanya dari episode 5 sampai dengan episode 8. Selamat menonton! Di part sebelumnya, Xiao Lei melalui iblis bunga matahari. Xiao Lei memberitahu Jiaji bahwa dia hanya bisa menghubunginya melalui Black Gate karena adanya virus Trojan yang sepenuhnya mengunci program game. Hal ini akan membuat Jiaji tidak dapat logout dari game untuk sementara waktu. Xiao Lei mendeteksi virus Trojan itu berasal dari dalam diri Jiaji. Anggota Guild akhirnya mengetahui bahwa Jiaji menggunakan plugin. Dia melarang Jiaji mengikuti kompetisi, tapi Jiaji tetap memaksa dengan memberikan bermacam-macam alasan. Hari kompetisi yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Gunung Api Zhao dipilih sebagai tempat kompetisi. NPC pemandu tiba-tiba mengirim Jiaji ke Mountain Prison. Di sana ada hidden quest selanjutnya. Episode 5. Di Land of Fire, anggota Guild menyelamatkan seorang pemain perempuan yang ketakutan karena tidak bisa logout dan terus diserang oleh musuh. Ternyata mereka menjebak anggota Guild karena iri di kompetisi sebelumnya dia berada di posisi 5. Anggota Guild berhasil melawan mereka. Tiba-tiba muncul Soxia Baijang kemudian berkata bahwa anggota Guild tidak akan bisa menempati posisi 5 besar tanpa mengandalkan Xiao Xiao. 诸神论道，你不是报销智瑶大腿打到前5名了吗？我认得你，手下败将。 Anggota Guild dikepung dan diserang oleh orang-orang Soxia Baijang. Sementara itu, di tempat berbeda, Jiaji pun sedang menghadapi serangan. Jiaji menyadari bahwa dia salah tempat. Dia membuka peta, tapi semuanya tidak dapat dijangkau. Kapak belati geram karena melihat si Fei Yu seorang diri menghadapi Soxia Baijang. Soxia Baijang dan kelompoknya kembali menyerang si Fei Yu. Mereka pun terlibat perkelahian satu lawan banyak. Sungguh kondisi yang tidak adil bagi si Fei Yu. Jiaji pun masih bertarung menghadapi musuhnya. Dia terlihat bingung dengan situasi saat ini. Si Fei Yu lari ke sana kemari menghindari serangan. Jiaji masih sibuk melawan musuh. Di layar monitor, Jiaji melihat si Fei Yu tersungkur. Dia pun menyuruhnya kembali bangkit. Pemberitahuan game memberitahukan bahwa karena perubahan sistem, maka pemain yang mati dalam game ini tidak akan bisa hidup kembali sampai game selanjutnya. Semua pemain terkejut mendengar pemberitahuan ini. Mereka memikirkan bagaimana kehidupan pemain di dunia nyata, apakah akan kehilangan kesadaran juga. Si Fei Yu memperingatkan Soxia Baijang tentang pengumuman yang baru saja didengarnya. Jiaji baru saja tersadar setelah melawan musuh. Dia akan menghadapi Zi Fei Yu, tapi ternyata pintu keluarnya tertutup. Jiaji merasa putus asa karena selamanya akan terkurung di tempat itu. Sekumpulan Little Devil menghampirinya.
Akhirnya, dia mempunyai solusi untuk keluar dari tempat itu. Kapak belati geram melihat si Feiyu bertarung seorang diri. Seorang Little Devil datang memberitahukan bahwa Jiaji sedang dalam masalah. Mereka pun mengikuti Little Devil untuk menyelamatkan Jiaji. Bailong Yufang datang di tengah-tengah pertarungan antara Zifeiyu dan Soxia Baijang. Dia merupakan seorang pembunuh nomor 1 yang sudah lama tidak terkalahkan. Diam-diam, dia mulai membunuh kelompok Soxia Baijang satu persatu. Long Yufang. Dia pun hampir menyerang Soxia Baijang tapi mampu dihentikan. Pasukan Soxia Baijang pun mundur. Bailong Yaofang meninggalkan si Feiyu seorang diri. Sementara itu, kapak belati berusaha menyelamatkan Jiaji. Ternyata selama ini ada seorang gadis yang sering menyamar sebagai NPC, padahal sebenarnya dia seperti penyihir Zhu. Akhirnya, mereka bertemu dengan Jiaji. Mereka langsung memarahinya karena tidak menjaga Zifeiyu. Jiaji pun membela diri bahwa dia dikurung sehingga tidak bisa mendampingi Zifeiyu. Peraturan pertandingan kembali diubah untuk memanjakan para pemain, maka dalam 3 hari ke depan, pertarungan akan menyebar ke seluruh map. Semua peserta mulai disebar dan zona aman kota untuk sementara tidak dapat digunakan. Dalam 3 hari, semua peserta akan mengikuti kompetisi dan harus membunuh jika ingin mendapatkan assist skill point tertinggi untuk masuk ke semifinal. Mereka semua harus berjuang sekuat tenaga agar dapat berhasil dalam kompetisi ini. Kompetisi di Jalan Dewa semakin sengit. Mereka saling membunuh. Bahkan, pemain anak-anak kecil pun tidak luput dari incaran. Salah satu dari mereka sampai memohon untuk tidak dibunuh. Mereka ingin lockout tapi tidak bisa. Mereka ingin bertahan tapi tidak punya equipment. Beruntunglah mereka dilepaskan. Si Feiyu terluka karena melawan Soxia Baijang dan kelompoknya. Dia berjalan di tengah kota mencari ahli obat. Tapi, ahli obat tersebut sudah menjadi immortal. Dia ingin membeli pil pemulih. Namun, siapa sangka penjual obat tersebut ternyata musuh yang menyamar. Komunikasi Zifeiyu dengan rekan satu timnya terputus. Kapak belati sempat melihat live si Feiyu sedang bertarung di tempat yang jauh. Jika mereka menyusulnya ke sana, tentu akan memakan banyak waktu. Dikarenakan Jiaji masih level pemula, maka dia harus banyak makan pil agar kekuatannya meningkat. Benar saja, setelah makan berbagai macam pil, kekuatannya pun meningkat. Dia segera menyusul Zifeiyu. Musuh Zifeiyu kali ini berasal dari neraka Sanluo. Sementara itu, Jiaji sudah sampai di Millennium Volcano. Dia hampir ketahuan. Tiba-tiba ada yang menyerangnya. Ternyata mereka adalah pemain yang sedang berlindung di sini. Jiaji bertanya, apakah mereka pernah bertemu dengan Zifeiyu? Mereka mengangguk. Zifeiyu masih bertarung melawan musuh dari neraka Sanluo. Dia mencari anak kecil yang dianggapnya sebagai harta karun. Dia akhirnya menemukannya, tapi Zifeiyu berhasil menyelamatkan anak kecil itu. Mereka kembali bertarung, kemudian Jiaji datang menghajar orang dari neraka Sanluo tersebut. Little Devil membereskannya. Jiaji menghampiri Zifeiyu. Dia berusaha menjelaskan bahwa dia tidak kabur, tapi seorang NPC memindahkan ke tempat lain. Little Devil berhasil dipukul mundur dan orang dari neraka Sanluo kembali menantang Zifeiyu. Jiaji siap menyerangnya.
Mereka pun terlibat pertarungan. Si Fei Yu menyelamatkan pemain anak-anak kecil dan menyuruh mereka bersembunyi. Dia membantu Jiaji menghadapi orang dari neraka San Luo. Di tengah pertarungan, gunung api meletus. Mereka pun segera lari menyelamatkan diri. Pemain anak kecil Mo Xiaoxi meminta ikut dengan si Fei Yu. Sebelum mereka pergi, mereka melihat bahwa orang dari neraka San Luo sudah mati. Ternyata yang membunuhnya adalah Bailong Yaofang. Zi Feiyu melihat pet milik Zisu ada di tangan Bailong Yaofang. Dia pun mempertanyakan apa yang terjadi pada Zisu. Mereka pun akhirnya terlibat pertarungan. Tiba-tiba, Zisu dan kapak belati datang menghentikannya. Bailong Yaofang berlutut di hadapan Zisu. Sistem akan terus-menerus membuat bencana agar para pemain meninggalkan tempat persembunyian mereka. Jiaji berkata bahwa pemain yang mati terkena bencana lebih baik daripada mati karena dibunuh pemain lain. Zi Feiyu bertanya pada Zisu tentang Bailong Yaofang. Ternyata dia adalah kakak dari Zisu. Reputasi Bailong Yaofang terlalu buruk, jadi tidak banyak orang yang tahu bahwa dia adalah kakak Zisu. Bailong Yaofang seorang pembunuh nomor 1 tapi bisa dikendalikan oleh sang adik. Sistem terus membuat bencana. Zi Feiyu berharap mereka semua bisa bekerja sama untuk melewatinya. Zisu dan kapak belati menyetujuinya. Jiaji tidak yakin dengan pemain anak-anak itu. Jiaji berpikir bahwa bisa saja dia merupakan mata-mata dari god lain. Zi Feiyu memindai informasi tentang anak tersebut, tapi tidak ada yang aneh. Dia pun bertanya kepada rekan satu timnya kemana mereka selanjutnya akan pergi. Anak kecil itu menjawab Cold Desert Town. Semua terkejut. Dia terus meyakinkan bahwa tempat tersebut aman. Mereka pun akhirnya pergi ke sana bersama-sama. Singkat cerita, mereka sudah tiba di Cold Desert Town. Sesampainya di sana, mereka semua langsung mengalami penyergapan. Rupanya mereka mengincari Zi Feiyu. Zi Feiyu dan Jiaji mencari tempat persembunyian. Sedangkan Bailong Yaofang, Zisu, Xiaoxi, dan kapak belati memisahkan diri. Mereka semua mengkhawatirkan Zi Feiyu. Xiaoxi nekat menghadapi penyergap. Dia menemukan pemain anak lain sedang bersembunyi. Ternyata yang menyerang mereka adalah Soxia Baijang. Dia menyerang tempat persembunyian Zi Feiyu. Dia ingin memusnahkan pemain hebat agar dia bisa tetap hidup. Zi Feiyu berhasil membunuh salah satu dari mereka yang mencoba menyerang ke dalam tempat persembunyian. Jiaji tertusuk saat menyelamatkan Zi Feiyu dari serangan. Zi Feiyu berkata bahwa mereka bukanlah tandingannya saat ini, jadi semuanya harus tetap waspada. Xiaoxi muncul kemudian membawa Zi Feiyu dan Jiaji ke jalan rahasia. Ternyata Xiaoxi tahu semua peta dari game ini. Tiba-tiba, seorang laki-laki yang menghampirinya dan menanyakan ibunya. Xiaoxi menyelamatkan banyak NPC. Jiaji berkata bahwa mereka tidak mungkin berjalan bersama-sama karena semakin banyak orang, maka akan semakin sulit juga bersembunyi. Namun,
Zifeiyu berkata sebaliknya, mereka harus tetap bersama. Pintu jalan keluarnya sudah ada, jadi mereka bisa segera kabur. Zifeiyu dan Jiaji berjaga di depan. Ternyata ibu sang anak ditahan oleh Xiaoxia Baijang. Zifeiyu akan melawan kelompok Xiaoxia Baijang, sedangkan Jiaji diharapkan dapat membawa penduduk kota pergi. Xiaoxi membantu Zifeiyu menghadapi musuh. Jiaji memperingatkan keduanya bahwa ini berbahaya, tapi mereka tetap pada pendiriannya untuk menghadapi musuh. Zifeiyu memulai pertarungan. Satu persatu pasukan Xiaoxia Baijang disingkirkannya. Saat sedang berhadapan dengan Xiaoxia Baijang, tiba-tiba ada pengumuman bahwa proses penyisihan kompetisi di Jalan Dewa berakhir lebih cepat. 25 pemain akan melaju ke decisive battle di zona aman Kunlun Market besok lusa. Zifeiyu pingsan usai melawan kelompok Xiaoxia Baijang. Di mimpinya, Zifeiyu bertemu dengan Xiao Xiao. Saat ini, mereka sedang berada di temporary path. Zhisu mengabarkan kepada Jiaji bahwa Zifeiyu sudah sadar, tapi Jiaji justru berpamitan karena merasa babak penyisihan sudah selesai. Kapak belati berhasil mencegahnya. Saat melawan Xiaoxia Baijang, Zifeiyu menggunakan masker yang diberikan oleh Xiao Xiao. Ternyata selama ini Zifeiyu buta. Dia sudah ingin meninggalkan guild, tapi Xiao Xiao mencegahnya. Oleh karena itu, Xiao Xiao membuatkannya alat agar dia bisa melihat dengan baik. Sekalipun dia tidak bisa melihat, tapi dia masih bisa mendengar. Jiaji tidak menyangka bahwa kisah hidup Zifeiyu cukup mengharukan. Dia terus menggodanya. Zifeiyu tersipu malu. Jiaji ingin membawa Zifeiyu ke suatu tempat. Zhisu melihat bahwa Zifeiyu dan Jiaji masuk ke final. Dia melihat baju untuk melihat final. Bailong Yaofang melihat Xiaoxi duduk seorang diri di dekat api. Jiaji melatih Zifeiyu berjalan di atas bebatuan yang terjal. Dia tidak bisa membiarkan Zifeiyu melepaskan topengnya sampai dia yang akan melepaskannya. Jiaji akan membawa Zifeiyu ke tempat terindah dalam game. Di perjalanan, Jiaji bertanya tentang kelanjutan ceritanya dengan Xiao Xiao. Zifeiyu pun bercerita bahwa saat keduanya menjalankan misi, mereka dikepung oleh beberapa orang di Spirit Mountain Maze. Mereka pun bertarung dengan kelompok yang menggunakan teknik ilusi. Zifeiyu berhasil mengalahkan mereka dengan alat pemberian Xiao Xiao. 看得见看不易区别是什么心，你要知道。师傅，恭喜，你不仅击败了巫蛛， Xiao Xiao memuji kehebatan Zifeiyu. Di depan Jiaji, Zifeiyu sangat memuja-muja Xiao Xiao. Zifeiyu mengira Jiaji iri kepada Xiao Xiao. Jiaji hanya bertekad akan memenangkan kompetisi ini. Zifeiyu berkata menjadi juara tidaklah penting. Yang terpenting adalah dunia ini butuh seorang pahlawan. Jiaji berkata bahwa dia yang akan menjadi pahlawan selanjutnya dan melindungi dunia yang akan Zifeiyu lihat. Kompetisi pun dimulai. Mereka berhadapan satu sama lain, saling meledek dan saling menyerang. Ban Li keluar sebagai pemenang. Zifeiyu memerintahkan tim untuk melihat panelnya, ternyata terjadi sesuatu pada panel tersebut. Xiao Lei menemukan bahwa virus Trojan itu bersumber dari tubuh Jiaji. Wah, makin seru aja nih ceritanya guys. Jiaji sudah sampai ke babak final, tapi kabar buruknya, virus Trojan itu ternyata bersumber dari tubuhnya sendiri. Kalian harus sabar menunggu kelanjutannya ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.